pada kesempatan ini saya akan memberikan materi peruntukan untuk pengabdian masyarakat, ya. Olehnya itu kita semua wajib sebagai hamba Allah, sebagai muslim harus berdoa dulu, yaitu membacakan Al-Fatihah. Ayo kita mulai Al-Fatihah. Amin, amin. Dan saya harapkan apabila nantinya setelah saya menyampaikan materi ini kepada masyarakat dengan judul adalah pemanfaatan lahan di pekarangan rumah untuk tanaman obat keluarga. Dan kita tahu semua bersama-sama ini adalah anjuran kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahannya supaya lahannya dapat bermanfaat untuk kepentingan keluarga atau masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kemudian pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk tanaman obat. Tentu diawali dulu kita harus tahu pengertiannya, tujuan daripada tanaman obat keluarga, ya. Kemudian tujuan dan manfaat budidaya tanaman obat keluarga adalah budidaya tanaman obat yaitu untuk melindungi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan kekayaan alam melalui tanaman yang ada di sekitar kita. Pengertian tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat bagi keluarga. Bagi jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat bagi keluarga. Artinya kita tidak perlu harus keluar lagi mencari obat, apalagi obat kimia. Ini ada obat tradisional yang dapat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Olehnya itu dianjurkan di halaman rumah kita dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat. Dan kita tahu bahwa apabila lahan kita ada di sekitar rumah kita tidak dimanfaatkan berarti mubazir. Ya, olehnya itu kita harus segera di dalam memanfaatkan lahan kita yang ada dan juga sekaligus untuk mempercantik atau mengindahkan halaman rumah kita. Kemudian tentu di dalam merencanakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, kita harus punya mengetahui manfaat. Manfaat toga adalah yang didapat dari budidaya tanaman obat antara lain, yaitu pencegahan penyakit jika digunakan secara dini dan kontinu, artinya secara teratur. Kedua, pengobatan pertama pada kecelakaan P3K. Karena seperti obat apa ya yang untuk kita gunakan kalau misalkan tiba-tiba luka, bisa digosokkan daunnya untuk mengeringkan luka. Kemudian 3, pengobatan pada penyakit luar dan dalam. Misalkan daun sirih bisa kita minum, kita masak dulu, kemudian kita minum untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian untuk mempercantik diri, kosmetik. Kadang-kadang kita tahu bahwa asas manfaat daun itu adalah untuk bisa menghaluskan muka, mempercantik muka kita. Kemudian 5, membentuk iklim mikro yang sejuk dan nyaman. Kalau ada tanaman di sekitar rumah kita, rasanya teduh. Kedua, kita mendapatkan oksigen dari tanaman. Kita tidak perlu lagi harus menggunakan memasang oksigen agar supaya menambah oksigen dalam tubuh kita. Cukup dengan daun-daun tanaman yang ada di sekitar rumah kita, kita mendekatkan, karena sehari-hari kita harus mencapai oksigen 2 kilo sehari. Nah, kita bisa dapatkan daun dari pohon-pohonan atau dari tanaman yang ada di sekitar rumah kita, bisa memberikan kebutuhan oksigen. Kemudian bernilai estetika, artinya memberi nilai keindahan. Kalau ada tanaman, walaupun tanaman obat itu bisa juga memperindah daripada halaman rumah kita. Kemudian juga menambah sumber pendapatan keluarga, ekonomi keluarga. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita tanamkan,
kita tentu bisa menjual ke teman dengan harga yang sesuai. Itu nambah pendapatan atau ekonomi sebagai sumber ekonomi keluarga. Kemudian telah gampang, mudah didapat. Kalau tidak ada tanaman itu, kita mencari lagi di pasar sudah tutup atau tidak ada lagi pasar, tentu menjadi masalah untuk kita. Kemudian efek samping yang ditimbulkan sangat kecil, tergantung pada penggunaan dosis atau jumlah besarnya yang kita manfaatkan. Susah dengan batuk. Kemudian kandungan kimianya merupakan dasar obat-obatan modern, ya. Artinya ada asas manfaatnya. Kalau kita menggunakan obat dari bahan kimia, pasti ada efek samping. Tapi kalau daun-daunan tidak ada efek sampingnya. Kemudian merupakan obat-obat tradisional. Kemudian macam-macam tanaman obat keluarga, misalkan jahe. Jahe sangat mudah kita bisa tanam dekat sekitar aliran-aliran air yang ada di sekitar rumah kita, apakah dekat dapur. Ya, jahe bisa menurunkan tekanan darah tinggi, membantu memperlancar proses pencernaan. Kalau ada yang susah BAB, minumlah jahe, bikin saraba supaya suaranya bagus. Apalagi kalau mau nyanyi karaoke, seperti itu. Kemudian membersihkan tubuh dari darah kotor, mengobati mual dan muntah-muntah. Kemudian si batuk seperti saya harusnya sudah minum jahe nih, karena sudah batuk-batuk. Bayangkan berapa hari kerja terus. Mencegah pengumpalan darah, ya. Kalau ada yang merasa sakit-sakit, berarti itu terjadi pengumpalan darah. Tetapi dibarengi dengan tidak banyak tidur. Kalau banyak tidur, tidak makan minum jahe, pasti darahnya menggumpal, sakit. Kemudian menetralkan radikal bebas, ya, seperti virus corona, yang mencegah untuk masuknya corona. Pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan, ya. Artinya kalau kita memanfaatkan pekarangan pasti adalah ramah lingkungan. Pertama, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi beraneka ragam pangan yang dapat kita lakukan untuk ditanam di pekarangan kita. Salah satu teknologi pertanian yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan lahan pekarangan adalah teknologi hidroponik. Hidroponik itu kita menggunakan alat media yang dibuat seperti kayak menggunakan paralon, bisa juga menggunakan kotak-kotak, baskom, macam-macam. Yang penting di dalamnya ada airnya mengalir. Itu akan bisa menumbuhkan tanaman dengan melalui hidroponik, teknologi hidroponik. Hidroponik adalah suatu teknik membudidayakan tanaman tanpa menggunakan tanah. Jadi kalau kita punya tanah sedikit, kita lakukan penanaman pengembangan tanaman dengan hidroponik, ya. Kemudian kelebihan tanaman yang dibudidayakan dengan metode hidroponik adalah hasil keluarga yang tentu panennya diperoleh lebih tinggi dengan kualitas hasil yang lebih baik. Artinya kalau tanah itu ada kadang-kadang ada ulatnya, debunya banyak. Tapi kalau hidroponik itu terpelihara, tidak kurang debunya, kurang ulatnya, dan gampang kita dalam memelihara tanaman itu. Kemudian ada dua tahapan yang harus dilakukan dalam membudidayakan tanaman hidroponik, yaitu tahapan pembuatan instalasi hidroponik, tahapan budidaya sistem hidroponik. Tahapan pembuatan instalasi hidroponik, bahan dan alat yang diperlukan adalah talang air, ya, talang air plastik, pipa paralon, kemudian kenaik tube, ya, selang emitter, lem paralon, tangki, nutrisi, pompa. Memang biayanya besar, tapi pemanfaatannya besar juga, ya. Artinya dengan lahan yang kecil dapat peroleh hasil yang lebih besar. Alat-alat yang digunakan adalah seperti ada juga pakai gergaji, pakai meteran dan bor. Kemudian pada budidaya tanaman dengan metode hidroponik, bahan dan alat yang diperlukan adalah benih, sayuran, media pesamean, dan larutan nutrisi
dan stik bambu atau tusuk gigi. Medianya saat kita menumbuhkan bibit di pesamian, ini pesamiannya menggunakan gabus, busa yang biasa dipakai orang. Ya, dipakai itu untuk memasukkan bibitnya. Akhirnya disiram tiap hari, dia akan tumbuh dan akan dipindahkan ke tempat hidroponik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari kita semua apa yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi pemaparan dari Dr. Insinyur Haji Hamdiati Kamaludin. Beliau adalah salah satu dosen terbaik kami di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Kota Makassar. Baru saja beliau menjalankan salah satu tugas daripada dosen, yaitu melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu dharma pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini adalah tugas rutin yang wajib dilaksanakan oleh dosen. Dan alhamdulillah pada hari ini Ibu Dr. Insinyur Haji Hamdiati Kamaludin telah melaksanakan tugas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat yang positif, sehingga masyarakat bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan mungkin silahkan bertanya ke langsung beliau, karena beliau adalah pakarnya. Beliau adalah ahli di bidang ilmu pertanian, khususnya untuk budidaya pertanian. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kebetulan Bu, di setiap kelurahan ada sekarang gerakan tani wanita, Bernita. Apa yang saya mau tanyakan di sini, apakah ada cara-cara tambahan, karena memang kami belum dikasih penyuluhan karena sibuknya dibawa mendata vaksin per RT, maka mungkin itu kendalanya, penyuluh kami belum turun. Adakah cara-cara yang kami dapatkan dari sini untuk selain pupuk barangkali ada dari sana, untuk lebih menyuburkan tanaman kami, karena ini mungkin masuk kompetisi nantinya, karena dibuat di antara kelurahan, dan semua kami ini adalah utusan 14 kelurahan dari Kecamatan Makassar, dan semua mendapatkan itu. Yang punya lahan langsung dikasih traktor, ada traktor kami, ada traktor mini, ada traktor besar. Terus yang tidak punya lahan, pemanfaatan pekarangan rumah itu diberi tanah. Iya, jadi hanya itu yang saya tanyakan. Adakah trik-trik lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang setiap kita mau merencanakan untuk tanam ya, dan ingin menghasilkan produk yang lebih baik ya, hasilnya berkualitas, artinya memang banyak faktor yang harus kita lakukan. Artinya pertama persiapan lahan ya, kedua pengolahan, ketiga adalah persiapan bibit ya, keempat persiapan jadwal menanam. Menanam itu ada dua, ke pesamian dulu baru ke pertanaman. Jadi kalau pesamian itu adalah tempat yang kecil untuk membibitkan, setelah dia tumbuh dipindahkan di pesamian seperti itu. Tetapi perlakuannya harus lebih awal, ada perlakuan pemupukan ya, tidak langsung ditanam tapi tidak diperlakukan, ada pemupukan. Harus sebelum tanam itu harus diberi pupuk dulu ya, setelah pengolahan tanah diberi pupuk, tetapi tidak boleh langsung ditanam, harus didiamkan dulu. Setelah berproses pupuk itu dengan lahan tanahnya, baru bisa ditanam. Karena kita khawatirkan kalau setelah diberikan pupuk langsung tanam, itu biasanya mati ya, biasanya mati karena dia terbakar, kaget. Apalagi kita tidak melihat waktu ya, harus lihat waktunya, kapan waktu menanam.
boleh pagi sekali dan boleh sore pada saat tidak ada matahari. Karena biasanya kalau kita pada saat menanam ada matahari, dia akan layu, dia akan kering karena dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Nah seperti itu. Nah kemudian ada lagi perlakuan setelah tanam, ada lagi pemupukan. Apakah pemupukan dengan apa? Dengan pupuk daun, atau kalau mau waktunya berbuah atau berbunga harus pupuk berbunga atau berbuah, seperti itu. Jadi kita harus ada perlakuan. Jadi bukan hanya pupuk kandang pada saat pengolahan tanah diberi pupuk kandang, kemudian baru bertanam. Setelah itu perlakuan lagi. Setelah dia tumbuh bagus, nah, itu harus ada penyemprotan, baik itu penyemprotan untuk pupuk daun ataupun penyemprotan untuk hama. Karena sering hama itu menyerang pada saat tanaman sudah mulai tumbuh besar. Contoh saja kita lihat tomat, terong, apa semua kita tanam pasti ada hamanya yang datang. Olehnya itu harus kita belajar bahwa pada saat kapan dia datang kita harus melakukan. Tetapi tidak dianjurkan masyarakat tidak memberikan pestisida. Pestisida itu sangat berbahaya. Boleh kita gunakan pembasmi hama penyakit, harus yang rendah dosis, ya. Kemudian makanya setelah kita panen, kita anjurkan kepada para masyarakat yang mengkonsumsi hasil produk sayuran itu harus dicuci, ya. Karena kita khawatirkan masih ada residu pupuk yang melekat di tanaman. Itu selalu dibiarkan dulu, dicuci dulu lama, baru kita tidak tahu di pasar. Makanya bagusnya kita tanam sendiri, kita tahu bahwa oh itu tanaman tidak dipupuk pakai racun, ya kan? Ya, tapi kalau kita beli pasti kita tidak tahu bahwa ternyata sayur kol itu ada racunnya, karena baru kemarin disemprot, nah, panen nih. Nah, akhirnya apa? Nanti kita akan berakibat yang merasakan adalah yang punya tubuh yang makan sayur itu. Jadi harus hati-hati. Makanya orang selalu cari sayuran kol yang utuh, padahal itu malah justru tidak bagus kalau yang utuh. Itu disemprot supaya tidak ada ulatnya. Nah, tidak makan, tapi yang lebih baik kita makan yang yang maksudnya robek-robek yang dimakan hamanya. Nah, tidak disemprot itu seperti itu. Jadi harus kita tahu tentang masalah seluk-beluk daripada tanaman itu, sayuran itu, seperti itu. Sama dengan lombok itu sering juga disemprot supaya mereka tidak digigit sama hama. Biasanya kalau digigit hama ada penyakit, biasanya hancur, bonyok dan sebagainya. Karena mungkin apakah kelebihan air ataukah mungkin temperaturnya terlalu panas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa itu ada perlakuan. Tidak seenaknya kita menanam tanpa ada perlakuan. Pasti ada perlakuan. Itu pun menggunakan NPK, ya, pupuk buatan itu harus ada dosisnya. Dosis tertentu yang harus kita tahu bahwa oh tidak boleh kita pakai NPK yang berlebihan, dia akan bisa mati ataukah dia akan kelihatan tidak seperti yang kita inginkan, gitu ya. Terima kasih. Ya, siapa lagi?